bergerak dengan beragam kesenian. Misalnya salah satunya marching band. Dan proses panjang telah dilewati sebenarnya oleh Fire of Flower Tomohon. Dan kemudian menjadi motor, menjadi penggerak utama perkembangan kesenian di Kota Tomohon, termasuk marching band. Oke, jadi sebenarnya Fire of Flower ini nggak hanya marching band aja, tapi memang di dalamnya itu memang ada marching band ya di dalam komunitas itu. Oke, kita lanjut ini ke Kak Cesar Kiwol as a founder dari The Toms dan juga Drumline Tomohon, benar ya Kak ya? Iya. Nah, The Toms ini itu apa sih Kak? Nah, sedikit penjelasan untuk The Toms. The Toms itu adalah salah satu wadah drumline Tomohon yang bergerak di bidang drumline atau alat pukul di perkusi. Nah, apa itu The Toms? Itu mulai dari awal mula kami menjadikan wadah karena sebelum adanya COVID ini banyak sekali anak-anak muda yang bertalenta di bagian drumline. Nah, kemudian sebenarnya founder The Toms itu ada 2 orang. Ada saya sendiri dengan Christian Gosal, namanya Christian Gosal. Nah, awalnya kita bicarakan di akhir tahun 2016 dan hanya mulai dari sebagai pembuat atau yang sekarang disebut content creator. Jadi content creator dulu. Terus kita berkembang buat grup, ajak anak-anak yang pernah kita latih di sekolah-sekolah, karena kalau di Tomohon atau di Sulut yang ada wadah itu cuma ada di sekolah. Jadi ada beberapa anak-anak sekolah yang pernah kita latih sebagai player juga di Toms, termasuk saya juga waktu awal kita mengikuti event di nasional. Saya juga sebagai player di situ, membantu teman-teman player. Nah, setelah berunding, bagaimana kalau kita membuat satu wadah ini, akhirnya berhasil. Dari 2016 mulai ada dampak positif di kehidupan anak-anak marching band, terutama di drumline. Ya, itulah bagaimana kita terjadilah ini. Namanya grup Drumline Tomohon. Dan biarpun sudah menjadi founder gitu ya, tapi tetap menjadi drumline juga di dalamnya. Iya, tetap menjadi player juga. Tetap menjadi player juga. Oke, kita tahan dulu dengan The Toms dan juga Kak Cesar. Kita ke Kak Patrick, di mana Kak Patrick ini adalah juara 1 Lomba Drum Battle Indonesia di Drum Corps Internasional. Bener ya Kak ya? Itu tuh pas kapan sih Kak sebenarnya? Itu Kak, boleh minta tolong didekatkan di mic-nya? Dekat tanggal 6 Oktober. Itu lombanya pas tanggal 6 Oktober tahun 2022. 2023 ya. Saat itu apa itu kompetisi nasional atau internasional? Itu kompetisi internasional. Dan saat itu pas lagi kompetisi dan memenangkan juara 1, saat lawan apa-apa aja Kak? Lumayan sih, ada band-band dari, kan itu lombanya di Tangerang kan. Lawannya ada, kalau di Indonesia dari Batam, band-band dari Batam lah. Lalu ada yang dari luar negeri, yang dari Thailand. Apa namanya itu? Lupa tapi ada band dari Thailand yang ikut juga. Jadi memang enggak hanya dari Indonesia aja ya, tapi memang ini ya universal. Kita tahan dulu para pendengar yang ingin bertanya kepada 3 narasumber lewat line telepon atau lewat line WhatsApp bisa di 0821 9583 5080. Anda juga bisa berkomentar lewat YouTube channel di mana kita sedang live di RRI Manado. Kita kembali ke Kak Joshua Wayong. Di sini kan terbentuknya dari Fire of Flower ini kan memang komunitas ya jadinya ya. Dan visi dan juga misi sebenarnya itu apa sih Kak? Jadi Fire of Flower ini sebenarnya punya spirit. Kenapa diberi nama Fire of Flower? Jadi
waktu jadi Fire of Flower berdiri tanggal 3 Mei tahun 2003. Itu pas waktu Tomohon baru terbentuk. Oke. Nah, kenapa kemudian Fire of Flower lahir? Karena waktu itu para senior-senior dorang punya spirit mereka yaitu semangat seperti api, harmoni seperti bunga. Itulah kemudian nama Fire of Flower tercetus. Nah, seiring berkembangnya zaman dan melewati proses yang panjang, hari ini Fire of Flower telah menjadi sanggar seni yang ada di Kota Tomohon. Dan itu sama kayak tadi aktivitas Fire of Flower di Tomohon selain marching band bergerak juga dalam dunia kolintang. Dan sudah melewati proses yang panjang. Misalnya berbagai macam lomba telah diikuti. Banyak juga pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan oleh Sanggar Fire of Flower. Kita as a personal nih, kalau nggak salah Kak Joshua sendiri ini adalah coach ya? Iya. Untuk marching band sendiri, benar ya? Nah, untuk marching band sendiri Kak, perkembangannya di Sulawesi Utara itu bagaimana sih Kak? Ya, untuk perkembangan marching band di Sulawesi Utara saat ini sebenarnya perkembangan sangat pesat. Misalnya kalau bisa terlihat di Kota Tomohon di kampung, itu jadi barometer di Sulawesi Utara. Bisa dilihat perkembangan marching band sudah masuk di lembaga-lembaga sekolah. Nah, lembaga-lembaga sekolah di Tomohon hampir menyentuh 100% sudah ada tim marching band sendiri. Dan itu setiap tahun tampil di festival-festival yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan itu kalau di Tomohon juga di lembaga-lembaga sekolah, misalnya dari jenjang SD sampai SMA, itu sudah menjadi ekstrakurikuler. Dan itu ya DP proses latihan sudah setiap minggu ada DP latihan jadi ekskul. Jadi kalau misalnya dibilang takut untuk tergerus zaman, akhirnya tidak ada yang memilih, enggak juga ya Kak ya, karena juga memang sampai sekarang masih eksis juga ya, apalagi di daerah Tomohon. Nah, untuk pengaruhnya yang cukup signifikan dari marching band sendiri di generasi muda itu ada nggak sih Kak? Nah, sebenarnya kalau bicara pengaruh, marching band punya pengaruh besar, karena secara filosofi di marching band itu diajarkan untuk memelatih anak-anak untuk mandiri, disiplin, berorganisasi, bermasyarakat. Karena di dalam selain belajar musik, mereka juga dituntut untuk diajarkan itu disiplin, mental, fisik dan lain-lain. Tantangan terbesar dari modernisasi yang ada di Kota Tomohon atau Sulawesi Utara sendiri terhadap keeksisan dari marching band, ada nggak kira-kira Kak? Kalau pengaruh, malahan saking modern, perkembangan marching band harusnya lebih pesat. Karena kan marching band fleksibel, bisa menyesuaikan dengan zaman. Misalnya hari ini yang paling populer misalnya musik-musik barat misalnya. Marching band bisa menyesuaikan. Misalnya pertunjukan suatu tim bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya waktu parade di Tomohon. Kebanyakan tim marching band itu karena viral-viralnya line dance, rata-rata lagu yang dibawakan itu lagu-lagu line dance. Tapi pakai marching band. Keren. Dan itu jadi menarik, jadi daya tarik tersendiri untuk jadi warna baru juga ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya membahas mengenai perkembangan zaman kan cukup pesat juga ya Kak ya. Dari marching band sekarang sama dulu ada perbedaannya enggak? Pasti ada. Kalau dulu sebenarnya kalau melihat perbedaan bisa dilihat dari peralatannya. Waktu dulu waktu saya masih pemain, alat masih kurang. Ada yang masih punya alat pukul, belum ada alat tiup. Sekarang lengkap, ada alat, sudah kompleks lah. Ada alat tiup, alat pukul dan bendera. Jadi untuk dibilang kalau misalnya ini akan bikin marching band mulai turun gitu, enggak lah ya. Apalagi marching band sendiri yang khususnya di Kota Tomohon, apalagi yang ada di komunitas atau sanggar dari Fire of Flower sendiri,
memang mengikuti perkembangan zaman. Oke, para pendengar, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung untuk memberikan saran atau pertanyaan bisa di 082195835080 atau bisa di YouTube channel kirim komentar Anda di RRI Manado. Sebentar lagi kita akan berbincang-bincang, tapi sebelum itu kita akan break sebentar. Karena informasi dan inspirasi Rosatu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Baik, Anda kembali mendengarkan dan juga melihat Forum Kawanua, tentunya bersama saya Jian Umar dan 3 narasumber. Sebelum kita mulai untuk kulik-kulik lebih jauh, ada pertanyaan dari Pak Ronald di Winangun. Apa beda marching band dan juga drum band? Kira-kira siapa yang ingin menjawab? Oke, Kak Cesar ya yang akan menjawab. Untuk Pak Ronald ya. Iya, Pak Ronald di Winangun. Terima kasih Pak Ronald. Jadi pertanyaan ini yang memang ditunggu-tunggu karena mungkin dari orang awam yang kurang mengerti. Nah, bedanya marching band dengan drum band itu terdapat di komposisi. Oke. Nah, kalau di komposisi drum band itu menggunakan alat-alat low tension atau seperti zaman dulu orang Manado bilang tambor. Oke. Nah, kalau untuk marching band bedanya dia sudah menggunakan alat-alat yang high tension atau sering disebut HTS. Jadi perbedaannya untuk di perkusi ada HTS dengan low tension, tapi bukan HTS hubungan tanpa status. Beda ya? Iya, high tension namanya. Jadi tensi yang dimainkan di setiap alat itu frekuensinya lebih tinggi. Oke. Itu kenapa berbeda? Karena cara penilaian juga berbeda. Saat mengikuti lomba itu ada perbedaan juga di penilaian. Nah, perbedaannya juga secara spesifik di penilaian. Kenapa dia pakai high tension di marching band? Karena itu akan dinilai sampai di nilai-nilai note yang kecil. Jadi ada perbedaan note kecil dan note besar itu sangat jelas terdengar di alat high tension atau di alat marching band. Juga komposisi keseluruhannya. Kalau keseluruhan di marching band itu menggunakan alat tiup brass atau alat tiup yang ada trompet, kemudian ada juga melofon, ada bariton, kemudian tuba. Itu yang universal digunakan. Nah, untuk drum band masih kebanyakan memakai alat tiup pianika. Oke. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya dilihat berarti drum band dan juga marching band ini bukan satu kesatuan ya? Iya, bukan. Bukan. Jadi ada yang bilang kalau misalnya drum band itu di dalamnya marching band gitu, bukan ya? Enggak. Berarti Beda, berbeda. iya. Masih dari pertanyaan Pak Arnold di Winangun,
ada nggak sih kompetisi reguler lomba marching band di Sulawesi Utara contohnya? Oh, kalau kompetisi reguler untuk beberapa tahun terakhir sih sudah apa jarang ya. Oke. Untuk tahun terakhir ada di Minahasa. 2 tahun sebelumnya ada di Tomohon. Tapi tidak reguler. Oh, Jadi tidak kayak reguler. event tahunan, setahun oke. sekali. Gitu. Sebelum kita lanjut dengan pertanyaan dari masih Pak Arnold, kita akan menerima telepon dulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan Salam. siapa di mana? Dengan Pak Sartono di Kombos. Pak Sartono, langsung saja Pak. Ini menarik sekali Mbak, masalah istilah dulu drum band dengan jim band, tapi ini sudah dibahas tentang perbedaan jim band dengan drum band. Karena kita tahu Kak, drum band itu pakai bass di belakang, besar sekali itu. Ada mungkin 2 orang itu menari-menari itu. Istilah dulu istilah tahun 70-an. Dulu pernah ada organisasi itu. Cuma sekarang kan so dengan modernisasi, so dengan zaman semakin modern apa semua, kita pikir itu dari kalau ada dulunya mungkin ada sekarang. Kalau itu terus pertahankan terus dan itu bukan cuma berarti di sekolah-sekolah atau di mana, harus ada organisasi. Nah, kalau seandainya kalau acara-acara tertentu, apakah itu orang harus ambil dari sekolah? Apakah itu harus bayar atau bagaimana? Nah, itu yang dipermasalahan. No? Kalau ada di besar rupa sekarang ini kan sebenarnya ada terlihat hal itu. Jadi kalau ada perlu-perlu acara-acara tertentu, termasuk acara-acara keagamaan, mungkin ada acara-acara yang mau mewakili, itu baru dapat lihat. Tapi memang betul, lebih baik orang bikin event. Supaya, karena dulu kalau berbicara tentang drum band atau jim band sekarang dengan semakin modern, so ada pakai DP sambungan organ, toh, batiup di mulut, itu rata-rata nyana ada DP bass-bass di belakang apa. Lalu pada dulu orang ada di Kampung Ternate ada organisasi itu. Tapi dengan semakin modern adanya itu, jadi kalau istilah sekarang cimbeng itu, nanti kalau umpamanya, kalau dulu Pak berbicara bilang ada acara, coba bunyi benjo, coba bunyi drum band, tuh seluruh masyarakat Kota Manado ini berbondong-bondong coba uni. Berarti ada acara, bagus. Nah sekarang kalau mau bilang begitu, apakah harus orang mau dikasih tahu dulu, bayar dulu Pak DP yang bersangkutan di sekolah-sekolah? Tentu kalau di sekolahnya mungkin orang mau dibayar pakai akan kita mewakili pakai tapi acara ini mau dalam rangka ada upaya pembangunan atau apa. Baik, Pak Sartono. Mudah-mudahan dengan adanya ini begini, coba orang bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik untuk supaya orang mengetahui masyarakat Kota Manado bahwa ranjing ini bukan langkah, bangkit lagi kembali dan mudah-mudahan ke depan semakin maju semakin kuat dengan pemerintahan yang baru, orang jangan ketinggalkan itu hal-hal yang dulu dan sekarang. Baik Pak Sartono, terima kasih. Iya, kira-kira siapa nih yang mau jawab atau mungkin Kak Cesar lagi yang jawab. Oke, terima kasih Pak Sartono untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau zaman dulu itu sama yang Bapak bilang ada bass drum yang menari-menari di belakang, itu memang ada, tapi itu di military corps. Jadi ada style yang berbeda lagi. Jadi di dalam drum band itu dia ada beberapa style yang mungkin yang sering dipakai di Manado itu military drum band karena kiblatnya dulu marching band itu ada di drum band dan di military drum band karena kebanyakan dulu yang dipakai di korps militer untuk upacara. Nah, setelah mereka berkembang dari situ berupacara, mereka melakukan sebuah pergerakan baru atau gaya baru dengan military corps. Nah, itu yang Pak Sartono bilang tadi kalau zaman dulu memang ada sampai sekarang pun ada itu Pak. Itu ada di korps kayak IPDN. Kalau di Manado ada Pol PP Manado. Jadi beda jenisnya aja ya sebenarnya. Beda jenis juga itu. Ya, tapi ada juga itu memang. Nah, untuk katanya kalau misalnya ada perayaan-perayaan gitu, gimana? Karena yang Pak Sartono tahu sebenarnya cuma di sekolah-sekolah, padahal sebenarnya ada sanggar Fire of Flower juga, gimana? Kira-kira? Mungkin karena yang difasilitasi kebanyakan di sekolah-sekolah. Kalau di secara instansi yang di luar sekolah itu jarang ada. Mungkin karena dari pengadaan tersebut, jadi kebanyakan orang mengenal
marching band atau drum band itu cuma ada di parade-parade atau pawai-pawai atau memeriahkan acara. Tapi memang tujuannya di drum band itu juga salah satu di entertain. Oke. Untuk memeriahkan. Begitu. Jadi semoga terjawab ya Pak Sartono, dan kita masuk ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Di Elik Manado. Oke, baik, langsung pertanyaannya. Iya, orang begini sebagai masyarakat. Dulu orang sering kan dia kalau ada peringati ini ada pawai, istilahnya anak-anak ada pawai di muka kan, itu drum band seperti itu. Jadi orang tahu pernah bikin lomba Unima, pernah bikin itu lomba drum band itu. Nah, di situ kelihatan tuh, oh di setiap daerah kota ada, Bitung, itu Sandar Bitung. Kan dulu paling top sekarang SMA 1 tuh. Kalau orang anak-anak tahu orang itu drum band itu. Seperti itu. Sekarang kita lihat jarang saya bilang memperingati ini, ada pawai pembangun, ada pawai drum band ada. Makan kita pernah pergi di Tuminting sana, orang sudah bikin adat begini, dompet adat. Kalau ada duka, mau antar mayat ke lahan kuburan, dorong dikawal pakai ini, drum band. Tapi dari keluaran situ, alat semua itu. Nah, karena masyarakat kan di sana, oh kalau ada bunyi begitu, oh berarti ada ini, ada acara apa atau ternyata ada atau pemakaman. Sekarang seperti itu. Jarang sekarang orang dia mau dengar, jangankan dia mau dengar, drum band lewat di jalan atau kan orang masyarakat begitu. Ih, hari apa ini? Kenal hari apa? Kok ada pawai begini? Oh, dapat tahu di situ tuh. Oh, ini kota itu. Sampai kan dulu, kalau dulu sampai datang dari tim dari Jakarta, kalau instansi kan kepolisian, TNI, Angkatan Laut, orang makan juga dari Akabri ada. Iya kan, seperti itu. Tapi sekarang terlalu jarang. Coba para narasumber, coba bikin lomba kayak Unima ada bikin dulu, pertandingan drum band antar daerah tuh, khusus di Sulawesi Utara, agar membangkitkan kembali itu di sekolah-sekolah. Terima kasih. Oke, baik Pak Eli. Nah, ini jadi pertanyaan seru sebenarnya. Apakah dari Kak Joshua, Kak Cesar atau Kak Patrick yang memang ada di yang memang bisa lah, iya, memang sudah terjun di marching band ini, bisa sembarang atau memang punya wewenang untuk membuat seperti lomba-lomba gitu? Kira-kira mungkin Kak Joshua mau menambahkan? Ya, jadi sebenarnya kalau persoalan hari ini kurang, jadi begini, persoalan serius marching band di Sulawesi Utara hari ini, marching band beberapa tahun terakhir itu kurang ruang berekspresi. Misalnya bisa dilihat dari event-event yang diselenggarakan dulu waktu saya jadi pemain, di 1 tahun itu ada sekitar 3-4 event yang diselenggarakan oleh baik pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu yang memperhatikan itu. Hari ini mujur-mujuran dapat 1 setiap tahun. Oke. Padahal dulu euforia marching band berkembang karena itu banyak event. Kan sekolah latihan kalau ada event. Betul. Baru bergeningnya juga. Event apa yang akan diikuti oleh sekolah? Kalau lomba ya cuma sekelas misalnya lomba baru-baru, dilihat lomba baru-baru di Minahasa. Kurang sekali peserta dari Tomon yang ikut. Oke. Karena ya, piala Bupati Minahasa kan. Sekolah-sekolah juga jadi misalnya etika dan sebagai pimpinan kan pasti ngapain ikut lomba, sementara di piala misalnya bupati, padahal orang punya pimpinan tersendiri di kota toh. Nah, misalnya berikut kalau ada event-event ya minimal piala presiden supaya euforia lebih besar. Banyak daerah-daerah yang punya tim ikut. Karena ya karena persiapan kan panjang. Oke, baik. Ini masih menjadi pertanyaan dari Pak Arnold yang sempat kita hold, dan juga Pak Sartono tadi kan susah sekali kan untuk ikut sertakan marching band ini dalam acara-acara yang sebenarnya mereka ingin ada marching band gitu. Nah, kalau dari Pak Arnold sendiri, jika ada perayaan hari ulang tahun, desa, dan lain-lain, apakah boleh untuk menyewa gitu? Apalagi kan dari Kak Joshua sendiri ada sanggarnya. Ya, kalau persoalan sewa bisa. Bisa. Tapi lagi-lagi kembali, DP
masalah serius, masalah peralatan. Oke. Sewa bisa, tapi mesti komunikasikan juga dengan sekolah misalnya, karena yang di sanggar yang atau komunitas-komunitas yang ada di Tomohon hari ini, kebanyakan kalau tampil misalnya acara-acara rakyat begitu, isi acara kebanyakan pinjam alat di sekolah. Oke. Kalau sekolah izinkan bisa dipakai, kalau enggak ya enggak. Jadi persoalan serius itu. Oke. Masalah fasilitas sebenarnya. Jadi masih mencari fasilitas Iya. yang terbaik Sanggar juga ya. pun itu, Sanggar pun hari ini masih mengalami tantangan itu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Patris di Kota Tomohon. Bagaimana cara kakak-kakak bisa menyatukan marching band dengan kebudayaan yang ada di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa, yang mengingat kebudayaan yang sangat penting juga untuk diperkenalkan kepada generasi muda? Kira-kira siapa yang akan menjawab? Oke, baik. Kak Patrick sepertinya akan menjawab. Coba jawab. Kalau cara menyatukan atau coba tampil dengan itu DP kebudayaan, biasanya kan kolaborasi, atau biasanya lomba-lomba marching band itu DP paling kalau pakai seluruh band itu kan biasanya display kan. Di situ bisa orang bercerita tentang kebudayaan. Jadi membawa lagu pakai tema berdasarkan kebudayaan, DP kostum atau DP lagu. Contoh orang display pakai baju kabasaran. DP musik juga musik-musik daerah. Jadi begitu. Oke, jadi kalau misalnya kolaborasi, kalau misalnya tadi Kak Joshua bilang kita nggak akan tergerus zaman karena memang bisa menyesuaikan dengan zaman sekarang, tapi Kak Patrick juga menambahkan marching band sendiri atau drum band sendiri tidak akan meninggalkan budaya-budaya yang sudah ada khususnya di Sulawesi Utara. Menarik sekali ya para pendengar. Dan sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan tiga narasumber, kita akan break sejenak. Untuk Anda yang masih ada pertanyaan atau memberikan saran, sekali lagi bisa di 0821 95835080 atau di kolom komentar YouTube channel kita ada di RRI Manado. Kanal informasi dan inspirasi Terus 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
Baik para pendengar, kita masih bersama di Dialog Forum Kawanua dan kita akan membahas pertanyaan tadi yang sempat ke hold ya ke Kak Cesar sendiri. Selain jadi founder The Toms, benar ya Kak ya? Salah satu sorry Kak tadi komunitas ya? The Toms, iya. Kak Cesar sendiri juga adalah salah satu player drumline di Tomohon. Kenapa sih Kak pengen jadi drumline? Itu ketertarikannya dari waktu setelah lulus SMA. Sebenarnya kalau dari latar belakang, saya itu pemain trompet dari SMP ke SMA. Nah mungkin karena ada ketertarikan kalau setiap ada ibadah gereja bermain drum set, jadi ingin untuk beralih ke pemain yang di perkusi, entah itu bermain di bass drum atau mungkin di queen tom atau di snare drum. Tapi lebih fokusnya akhirnya saya memilih untuk pemain snare drum. Nah, itu jadi menjawab pertanyaan bahwa kenapa saya memilih. Tapi lebih nyamannya di mana Kak? Drumline lah ya. Iya, pasti di drumline. Karena sudah beberapa kali mengikuti event-event di section drumline. Dan saat membentuk The Tom sendiri memang sudah berkecimpung di drumline atau masih mencari-cari nih kira-kira yang nyaman yang mana gitu? Itu sudah menemukan titik nyaman. Kemudian saya dengan Christian Gosal itu berbincang untuk membuat The Tom sendiri. Membuat wadah untuk anak-anak muda. Nah, ini pertanyaan sebenarnya untuk ketiga narasumber sih. Sejauh memainkan drum band dan juga marching band, sudah mengikuti kegiatan apa saja sih kayak kalau misalnya Kak Patrick selain mengikuti perlombaan, mengikuti apa lagi gitu? Kira-kira siapa yang mau jawab dulu? Mungkin Kak Patrick dulu yang mau jawab. Kegiatan yang sudah dilewati sejauh ini. Isi acara, lomba atau kegiatan-kegiatan marching band yang contoh parade-parade diundang-undang ke sana. Ada yang paling berkesan gak Kak saat parade? Ada. Apa tuh Kak? Lumayan. Kalau boleh diceritakan. Kalau parade pasti sakit kaki. Karena alat lumayan berat. Tapi enaknya karena menghibur, jadi penonton masyarakat kadang suka kasih apresiasi bikin senang hati lah, tidak acuh lah ya masyarakatnya. Pelayanan lah untuk masyarakat. Kalau dari Kak Cesar sendiri, kegiatan apa saja sih yang udah diikuti Kak Cesar individu maupun The Toms? Kalau individu sudah dari tahun 2020 pas COVID. Nah, ada teman-teman perkusi yang dari luar Sulut adakan event secara daring. Nah, itu saya ikut di lomba individual snare drum. Awal saya ikut secara individu, dapat peringkat 4 dari seluruh Indonesia. Kemudian berkembang di tahun 2021 itu ada event langgam. Nah, event langgam itu yang menyelenggarakan dari Universitas Udayana Bali. Jadi di kancah nasional lagi, tapi masih daring. Iya, masih daring juga karena masih dalam suasana pandemi kan itu. Puji Tuhan dapat juara 1. Experience-nya kali gitu Kak. Yang paling berkesan itu yang juara 1 atau ada lagi yang lain? Yang paling berkesan terakhir di 2022 di Palembang, di Fornas. Itu perlombaan juga? Iya, lomba juga individu. Puji Tuhan juga dapat juara 1. Keren. Kita ke Kak Joshua. Bagaimana Kak Joshua individu udah mengikuti kegiatan apa saja atau bahkan Fire of Flower? Ya. Kalau kegiatan sebenarnya hampir sama. Saya sendiri kan secara individu, saya pemain trompet. Nah, saya pemain trompet dari kelas 1 SMP.
Oh cukup lama ya berarti ya? Proses panjang. Oh sama, proses panjang. Memang dari kelas 1 SMP setelah lulus SMA dan hari ini sekarang aktivitas ya boleh melatih anak-anak, beri pengalaman. Dan ini jadi salah satu hal yang membuat makin mencintai marching band ya, karena memang udah lama juga. Oke, para pendengar, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sekedar masukan dari saya, katanya kalau boleh ini kegiatan marching band, anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut diberikan penghargaan seperti piagam per orang, agar supaya anak-anak tersebut merasa bangga suatu saat mereka sudah lulus dari sekolah tersebut bahwa mereka pernah mengikuti kegiatan marching band. Terima kasih dari Ibu Sally di Tondano. Ini sebenarnya wewenang dari kayak misalnya The Toms, iya penyelenggara ya? Iya penyelenggara. Oke, jadi ini semoga nanti Kak Cesar, Kak Joshua atau Kak Patrick juga bisa memberikan masukan juga kepada penyelenggara-penyelenggara yang mungkin nantinya akan membuat event-event lainnya lagi. Oke, kita beralih dulu. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Kak Joshua, Kak Cesar nih ya, udah puas. Sekarang kita ke Kak Patrick yang menjadi juara 1 lagi-lagi di Lomba Drum Battle Indonesia Drum Corps Internasional. Bener ya Kak ya? Nah, drum battle ini tuh apa sih Kak sebenarnya? Drum battle itu komposisi alat. Iya, jadi lombanya itu kayak kita susun materi, ya kan? Jadi berlawanan lah, jadi lawan, jadi lawan, terus tinggal materi lah. Oke. Nah, experience saat lomba bagaimana? Karena sudah biasa dengan drum band jadi santai aja gampang gitu atau secara teknisnya gampang. Secara teknisnya. Kalau secara teknis ya gampang. Kalau latihan pasti jadi. Oke, yang penting latihan rajin dan juga latihan, konsisten, disiplin ya. Saat perlombaan di 2000 berapa Kak? Sorry tadi? 2023. 2023. Kesulitan atau hambatannya ada nggak sih? Banyak. Oh, bagaimana bisa dijelaskan? Lumayan bisa lah. dikasih tahu kita? Kalau mau ya dipersingkat aja. Sebenarnya di situ kita kurang fasilitas, sangat kurang. Dari akomodasi atau transport, pokoknya karena ya kurang perhatian lah DP inti. Jadi ini mau bilang aja DP keluh kesah kalau orang dapat ya mujur dapat akomodasi, dapat akomodasi cuma lumayan jauh. Jadi mau pi lomba itu harus naik kereta dulu, naik Grab baru sampai. Baru tempat latihan susah, jadi kayak bagaimana ya? kurang fasilitas memang sangat kurang. Jadi persiapan lomba boleh mau maksimalkan di saat penampilan, akhirnya tidak maksimal karena ya tenaga sudah kuras karena itu Jadi tantangannya bahkan bukan dengan finalis lainnya ya, tapi dengan semua hal yang sebelum perlombaan malah non teknisnya ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Don di Tomohon. Apakah sudah ada organisasi atau lembaga marching band di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota? Apakah ada pakem atau aturan tentang mayor mesti berapa atau mayoret mesti berapa? Aturan-aturan yang melekat harus kayak bagaimana gitu ya? Karena kalau yang namanya lomba tentunya mesti ada standar penilaian. Lalu DP juri ini apakah sudah ada license-nya? Ya, pasti. Siapa yang jawab kira-kira? Oke, baik, Kak Cesar lagi yang menjawab. Kak Cesar ini biasa mencuri. Oke. Cocok sekali ya berarti. Langsung Kak Cesar dijawab. Oke, terima kasih Pak Don dari Tomohon. Apakah sudah? Sebenarnya di tingkat provinsi, kabupaten, kota itu ada lembaga namanya PDBI atau Persatuan Drum Band Indonesia. Nah, kebetulan di Sulut itu enggak jalan. Jadi ya sama yang tadi Patrick bilang,
marching band atau drum band ini kurang diperhatikan. Oke. Sangat kurang diperhatikan untuk wadah, fasilitas. Jadi kadang yang jadi torang petantangan sebagai pelatih bagian-bagian tertentu itu no. Misalnya torang perlu alat, nggak ada fasilitas, jadi harus ke sekolah. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan di tingkat provinsi dan kabupaten kota harusnya ada, tapi tidak jalan. Tapi tidak jalan. Iya, tapi tidak jalan. Vakum lah ya lebih tepatnya, karena mungkin udah berapa lama atau Iya, sempat jalan dan memang terhenti, bagaimana? tahun 2017, 18 sempat ada perekrutan atlet untuk ikut PON. Oke. Tapi ya penyelenggara itu pemerintah cuma sampai memfasilitasi di rekrutmen atlet. Jadi kasihan teman-teman yang ikut DP latihan fisik, tapi ndak terrealisasi ini kegiatan. Oke. Gitu. Nah untuk apakah ada pakem aturan mayornya mesti berapa, mayoretnya mesti berapa, itu ada nggak sih Kak? Oh kalau di mayor atau mayoret itu ndak ada di aturan. Nggak ada di aturan Iya, ya? Jadi bebas mau pakai berapa. Tapi itu untuk di drum band. Oh itu untuk di Iya. drum band. Kalau untuk marching band Kalau sendiri? untuk marching band tinggal dari pelatih yang menentukan. Oke. Iya. Jadi tidak ada pakem dari Nggak perlombaan sendiri ya? Kalau untuk lomba nggak ada. Untuk jurinya bagaimana ini license-nya? Nah, untuk juri kebetulan di Indonesia sudah ada wadah AMBC atau ASEAN Marching Band Corporate. Oke. Nah, itu menyediakan lisensi sebagai juri. Jadi seperti teman-teman yang sudah sering melatih sudah mengetahui lah secara spesifikasi tentang teknis penilaian, teknis untuk memberikan materi ke band saat ikut lomba. Nah, itu sudah ada wadah. Tapi itu nak di Sulawesi Utara. Jadi tergantung dari penyelenggara AMBC-nya. Mungkin ada kayak tahun kemarin ada AMBC menyelenggarakan lisensi juri di Makassar. Jadi seluruh pelatih yang ada di Indonesia yang mau mendapatkan lisensi harus ke Makassar. Nah, mungkin juga tahun ini akan berbeda tempat juga, misalnya di Balikpapan atau ya syukur juga kalau bisa di Manado atau di Tomohon. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Mark. Selamat pagi, bagaimana cara kalian mengintegrasikan elemen musik marching band dengan konsep kebudayaan saat ini tanpa mengurangi atau menghilangkan originalitas dari kebudayaan itu sendiri? Kira-kira siapa yang akan menjawab? Oke, baik, Kak Joshua sekarang akan menjawab. Ya, sebenarnya kalau mau bilang kebudayaan, marching band juga salah satu motor utama. Oke. Promosi kebudayaan di Indonesia misalnya. Misalnya tahun 2003 sebenarnya sama. 2023 kami bertiga ikut satu tim. Oke. Waktu di Tangerang lomba itu. Nah, waktu itu konsep yang kami bawa itu memang tema kebudayaan. Waktu itu judul apa? Reflection of Minahasa. Cermin dari Minahasa. Jadi waktu itu tampil di sana konsep kebudayaan. Memang ada beberapa hal yang memang memang kebudayaan yang torang antar pakai konsep itu di. Misalnya atribut, baru syair-syair, nyanyian-nyanyian yang ada di Minahasa, baru musik, tarian, itu yang orang tonjolkan. Jadi tidak menghilangkan unsur budayanya ya, tapi lebih menambahkan kebudayaan itu dengan seni marching band gitu. Jadi seni marching band cuma mengantar. Membuka wawasan. Tapi intinya bukan itu. Yang kami tonjolkan kan pertunjukannya. Pertunjukannya dengan kebudayaan-kebudayaan yang masuk di dalam situnya juga, dengan pakaian-pakaiannya gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya di sini. Selamat siang, izin bertanya.
pertanyaan, kalau ndak salah di setiap daerah di luar Sulut itu ada yang namanya PDBI. Ini yang tadi ya, PDBI. Apakah di Sulut ada dan apakah itu berjalan? Dari Reifa dari Tomohon? Ya, sudah dijawab juga oleh Kak Cesar. Sayang sekali di Sulut sendiri sedang vakum ya. Dari 2018 sementara vakum. Dan semoga aja didoain biar bisa berjalan lagi agar seni marching band-nya bisa berjalan di Sulut dan berkembang lebih baik lagi. Kita kembali ke Kak Patrick. Tadi ada pertanyaan yang pengen sebenarnya ditanyakan. Ini last question sih sebenarnya untuk Kak Patrick. Sejauh mana sih drum band ini atau marching band mengubah Kak Patrick? Ayo. Ya bisa lihat. Bagaimana? Kalau kenapa suka di marching band, karena banyak ilmu-ilmu yang bisa didapat di marching band. Salah satunya ya kedisiplinan itu inti. Jadi ketepatan waktu. Contoh-contoh kalau misalkan kita latihan terlambat datang latihan pasti ada konsekuensinya. Jadi kayak latihan militer lah istilahnya kalau di marching, rata-rata kayak gitu karena kedisiplinan yang utama. Soalnya kan kita banyak, kalau itu bisa ya kurang lah. Jadi intinya disiplin belajar berorganisasi, komunikasi, belajar bergaul sama teman-teman, dapat banyak teman lah. Jadi bukan hanya belajar seni aja ya, tapi juga pola hidup yang lebih baik. Olahraga juga ada dapat. Belajar musik tapi push up. Tetap. Memang ada unsur-unsur ininya ya, militernya ya di dalamnya. Seru sekali para pendengar, masih dengan 3 narasumber ini. Nantinya akan ada sisi terakhir, tapi sebelum itu kita akan break sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Masih bersama saya di Forum Kawanua tentunya dengan 3 narasumber, dan sekarang kita akan membaca pertanyaan yang sudah para pendengar sampaikan lewat komentar di YouTube channel RRI Manado. Dari Rizka D, sangat mengharapkan pemerintah ke depannya lebih memperhatikan marching band Sulut. Marching band di Sulut cukup diperhitungkan di kancah nasional maupun internasional. Semoga sukses dan berkembang terus marching band di Sulut. Ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, lebih ke semangat aja, harapan juga. Tapi kalau misalnya dilihat dari sejauh ini,
sudah pernah belum sih menyurat ke pemerintah-pemerintah terkait? Karena kan tadi Kak Patrick sendiri kan bilang akomodasi yang susah gitu kan. Terus juga memang sangat amat independen sekali untuk lomba-lombanya. Sudah pernah belum sih dibicarakan? Sangat sudah kan. Kira-kira siapa yang akan menjelaskan? Saya Baik. kalau surat menyurat ke pemerintah sering. Tapi susah dibayangkan misalnya kenapa kemudian perhatian tidak secara khusus kepada marching band. Okay. Padahal setiap acara-acara pemerintah marching band itu selalu dilibatkan. Okay. Dengan misalnya resiko yang besar misalnya. Kan kalau acara pemerintah misalnya kalau pakai sekolah kan rata-rata tim dengan di sekolah. Oke. Ya pemerintah kan bisa cuma panggil sekolah, sekolah tampil. Tapi DP kesulitan bukan cuma di sekolah. Tim pelatih, baru anak-anak juga sulit. Tapi nggak berimbang dengan fasilitas yang sebenarnya harus diberikan oleh pemerintah. Oke, jadi memang masih tumpang tindih ya untuk di Sulawesi Utara sendiri. Oke, ini last question untuk Kak Joshua, Kak Cesar, dan juga Kak Patrick. Banyak sekali di Sulawesi Utara itu yang memiliki stereotip yang kurang enak gitu ya tentang marching band atau drum band. Dimana kalau misalnya orang-orang awam taunya marching band dan juga drum band ini tuh ya cuma pawai-pawai aja gitu. Ada nggak sih hal-hal yang ingin Kak Patrick, Kak Cesar, dan juga Kak Joshua sampaikan untuk orang-orang yang masih menganggap masih menstereotipkan kalau misalnya marching band ini hanya pawai-pawai aja gitu. Siapa duluan kira-kira? Boleh Kak Cesar duluan? Oke. Sebenarnya kalau dari kami tim pelatih justru senang dapat pertanyaan seperti ini karena sebenarnya mungkin dari zaman dulu drum band atau marching band itu memang ada di parade. Oke. Jadi untuk mau bilang cuma ada di pawai sebenarnya tidak masalah karena yang torang jual di situ atau torang bawakan bukan cuma sekedar pawai. Mungkin orang-orang awam atau beberapa orang tua pun yang anak-anaknya terlibat mungkin tidak tahu dorang proses di dalam seperti apa. Bagaimana? Jadi untuk sedikit menjelaskan proses-proses yang ada di dalam hanya untuk parade saja. Setiap band itu, setiap pelatih, setiap pembina ataupun setiap kepala sekolah atau setiap anak-anak itu punya gengsi masing-masing di dalam untuk menampilkan yang paling baik, yang paling bagus karena itu akan diingat seumur hidup. Nah, zaman dulu juga ada Kak 2014 sempat ada film tentang marching band. Itu judulnya 12 menit untuk selamanya. Jadi di dalam itu film itu menceritakan proses bagaimana setumpuk marching band ini sebanyak 40 orang, 50 orang, 60 orang berlatih selama 4 bulan, 5 bulan hanya untuk menampilkan 12 menit. Tapi itu untuk selamanya, 12 menit itu akan dikenang untuk selamanya. Nah, mungkin untuk para orang tua atau orang-orang awam yang belum mengerti prosesnya di dalam. Jadi dengan orang ada podcast ini dari RRI, terima kasih banyak RRI. Kalian boleh tahu atau bisa mendengar dari torang secara teknis, torang melatih anak-anak. Karena mungkin kalau dari anak-anak jarang mau cerita ke orang tua, tapi kalau dari kami pelatih-pelatih, nah ini akan torang sampaikan ke pihak-pihak atau orang-orang awam supaya stereotip yang hanya pawai-pawai saja, meskipun cuma pawai, itu prosesnya sangat panjang. Orang tidak bisa melatih atau anak-anak tidak bisa menampilkan satu pagelaran hanya dalam waktu latihan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Itu tidak bisa. Karena untuk di marching band sendiri setiap instrumennya itu ada kesulitan, tingkat-tingkat kesulitan yang akan didapat oleh anak-anak. Nah, itu yang kami para tim pelatih sudah mendapatkan metode-metode untuk melatih itu supaya mereka bisa menampilkan yang terbaik, bukan yang bagus, tapi yang terbaik. Karena kalau yang bagus itu situasional atau tergantung dari penilaian masyarakat atau orang awam. Jadi untuk menjawab pertanyaan, sebenarnya apa-apa untuk menyebutkan stereotip cuma hanya pawai-pawai saja, tapi dengan mendengar pernyataan ini semoga
setiap orang-orang awam bisa mengerti bagaimana prosesnya di dalam membentuk suatu tumpukan atau suatu band atau suatu marching band atau drum band dengan proses yang sangat panjang. Makanya kadang yang jadi struggle Pak pelatih-pelatih di jam latihan. Jadi agak panjang ini dia jawab. DP struggle di pelatih-pelatih, DP jam latihan kadang singkat dari sekolah. Sedangkan orang harus dituntut menampilkan sesuatu yang bagus. Yang bagus, betul. Nah itu. Jadi menjawab pertanyaan kembali lagi, tidak apa-apa. Terima kasih untuk pertanyaan dan semoga menambah wawasan. Menjawab juga ya, ternyata memang drum band tidak hanya cuman pawai saja, tapi juga banyak teknis-teknis yang diajarkan. Bagaimana dengan Kak Joshua sendiri? Sama. Karena bicara jadi banyak orang berpikir ya cuma parade. Banyak orang yang tahu bagaimana mau parade itu, persiapannya panjang. Sebenarnya kalau dari torang ya, apapun penampilan dimanapun menampilkan itu jadi hal yang spesial. Karena anak-anak butuh perjuangan berat. Misalnya parade, misalnya acara apa? Biasa kalau di sini ada, kalau di Tomon ada parade 17-an. Atau Hardiknas. Itu persiapan anak-anak loh lumayan panjang. Sama yang tadi Kak Cesar bilang 4-6 bulan. Tuh, bayangkan latihan 4-6 bulan cuma mau parade. Hanya untuk parade. Satu hari saja ya. Padahal itu menjadi kesan penting setelah orang tampil sebenarnya. Dan itu jadi cerita dan jadi pengalaman berharga untuk anak-anak. Untuk Kak Patrick sendiri menanggapinya bagaimana? Kalau mungkin kalau dari itu langsung terjawab. Iya Kak. Ya kita coba menutupi dengan semoga lewat media ini akan ada event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah lah atau wadah-wadah yang diperlukan lah untuk perkembangan marching band di Sulut. Ya cuma itu, terima kasih. Seru sekali ngobrol-ngobrol dengan Kak Joshua, Kak Cesar dan juga Kak Patrick. Tapi sayang sekali waktunya tidak bersahabat. Nanti kita bisa bertemu di dialog-dialog selanjutnya. Dan kita berharap juga untuk Forum Kawanwa kali ini bisa dilihat juga dan juga disaksikan oleh pemerintah agar lebih aware lagi ya mengenai marching band. Itu yang mengharapan setiap pelatih-pelatih di Betul Sulut. sekali, apalagi di Sulawesi Utara sendiri. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mengikuti dialog Forum Kawanwa kali ini di 9 Januari 2025. Bersama